6 Jakarta terguncang. Seluruh kampung makan bubur manusia berhari-hari tanpa diketahui siapapun. Setiap pagi, gang kecil yang terletak di tengah kawasan kelas pekerja miskin di pinggiran Jakarta, kampung Melayu itu anehnya masih sepi. Deretan rumah makan bata reta, atap sengkaratan, angin pagi bertiup, membuat bulu kuduk merinding. Akhirnya, kalau berjalan sampai ujung jalan buntu, orang akan melihat sudut terang dengan lampu minyak. Asap dapur bercampur aroma bawang goreng yang menggoda. Warung bubur Bu Aminah. Disebut warung supaya terdengar mewah, padahal hanya meja kayu tua, beberapa kursi plastik pendek, ditambah panci bubur besar yang selalu mendidih di atas tungku kayu. Tidak ada papan nama, tidak ada lampu warna-warni, tidak ada panggilan untuk pelanggan. Tapi setiap pagi ramai sekali warga kampung. Makan bubur Bu Aminah katanya bikin kuat seharian. Bu Aminah tahun ini sudah lebih dari 50. Tubuhnya kecil kurus, rambut pendek beruban, kulit gelap karena matahari, selalu pakai baju kebaya usang, tangan lincah mengaduk panci bubur, mulutnya hanya tersenyum tipis. Jarang bicara, senyumnya aneh sekali. Senyum menyeringai satu sisi bibir, seperti setengah ramah, setengah mengejek. Siapapun yang melihat sulit menebak apa yang dipikirkannya. Orang makan bubur Bu Aminah bukan hanya karena murah, tapi karena rasa yang sulit digambarkan. Biji beras mekar tapi tidak lembek, air bubur kental, manis pekat tapi tidak getir. Potongan darah lembut, hati gemuk, daging cincang harum. Makan sampai tetes terakhir masih ingin tambah. Ada tukang batu yang bercanda. Pasti Bu Aminah masukkan rahasia apa ke dalam bubur sampai seenak itu. Tapi canda begitu saja. Besoknya dia tetap antre paling awal. Pesan penuh baru berangkat kerja. Bagi warga kampung, bubur pagi Bu Aminah seperti bagian kenangan biasa. Pagi belum gosok gigi sudah dengar suara tungku berderak. Aroma bubur mengepul ke seluruh hem. Anak-anak ke sekolah, orang dewasa ke kerja. Semua mampir beli satu mangkuk. Jadi kebiasaan yang sulit ditinggalkan. Hanya saja sedikit yang perhatikan Bu Aminah hidup sendirian, menyendiri. Rumahnya hanya tempat tidur sederhana, lemari tua, dan panci bubur yang selalu menyala. Tidak suami, tidak anak, jarang bergaul dengan tetangga. Dia hanya tersenyum tipis kalau ditanya urusan pribadi. Orang terbiasa dengan diamnya itu. Pikir sederhana, mungkin dia pilih hidup begitu supaya tenang. Tidak ada yang tahu di balik aroma harum biasa setiap pagi itu ada rahasia yang diam-diam menunggu waktu terungkap. Rahasia yang akan membuat seluruh kampung gemetar saat kebenaran terbuka. Pagi itu, tahun 2023, musim hujan Maret. Hujan ringan baru reda. Konhem biasa masih tenang seperti biasa. Suara pisau memotong dari ujung hem warung bubur Bu Aminah bergema ritmis, bercampur aroma bawang goreng yang menyebar ke seluruh kampung. Orang dewasa sibuk siap kerja, anak-anak bermain di depan gang. Tidak ada yang sangka sebentar lagi seluruh area ini akan jatuh ke kekacauan yang belum pernah ada. Tokoh utama pagi itu adalah anak kecil Andi. Baru 10 tahun, kurus tinggi, kulit putih. Mata selalu berbinar. Orang tuanya kerja di proyek jauh di Bogor. Hanya tinggal dia dengan neneknya di rumah kecil di depan hem. Setiap pagi neneknya kasih mangkuk plastik warna hijau. Suruh ke Bu Aminah beli 2 mangkuk. Satu untuk nenek, satu untuk Andi sarapan sebelum sekolah. Andi patuh sekali. Jawab ya, lalu lari pergi. Sandalnya plastik tua berbunyi klak-klak di lantai semen. Semua terbiasa lihat dia berlari-lari bawa bubur pulang. Muka senang seperti dapat hadiah. Dia suka sekali bubur Bu Aminah. Setiap kali minta tambah potongan hati, potongan darah. Bu Aminah lalu tersenyum tipis. Kasih tambah sambil suara setengah bercanda setengah serius. Makan biar sehat besar. Masih kurus begitu. Tapi pagi itu, jam 7 lewat, matahari mulai menyinari miring ke hem tapi masih belum lihat bayangan Andi. Awalnya nenek pikir dia main-main, mungkin ke lapangan kosong main bola dengan anak-anak. Nenek pegang tongkat jalan keliling panggil, Andi pulang makan bubur nak. Panggilan serak bergema ke seluruh hem, tapi hanya jawab gonggongan anjing dan angin melewati pohon-pohon.
Mangkuk bubur di meja dingin, minyak bawang mengeras, nenek mulai gelisah panggil tetangga bantu cari. Orang lari ke sungai kecil, orang cari di sekitar pasar kecil, orang ke terminal, tidak ada yang lihat anak itu. Sampai jam 8 seluruh kampung gaduh, panggilan keras di mana-mana, setiap sudut digeledah. Ada yang sampai turun ke got pembuangan, bau busuk naik makin merinding. Seorang ojek bilang, "Saya lihat dia lari ke arah warung Bu Aminah jam 6.30. Kalimat itu bikin kelompok pencari berhenti. Dari tadi Bu Aminah masih duduk di warung, panci bubur mendidih. Sesekali ada orang beli dia tuang seperti tidak ada apa-apa. Nenek gemetar telepon orang tua Andi. Setengah jam kemudian, suara motor menderu dari jauh. Suami istri pekerja pakai baju pelindung berdebu, muka lelah. Baru sampai depan hem sudah berteriak, "Anakku mana? Siapa lihat Andi?" Ibu langsung lari ke setiap geng. Sandalnya lepas entah kapan. Sambil lari, sambil nangis panggil nama anak. Bapak muka pucat, baju basah keringat lari ke arah warung bubur. "Bu Aminah, pagi ini Bu lihat Andi mampir tidak?" Bu Aminah angkat kepala, mata hitam pekat, suara datar. "Ya, dia mampir beli bubur pagi-pagi. Beli selesai langsung pergi. Saya mana tahu dia kemana." Jawaban singkat seperti potong pertanyaan. Dia masih aduk bubur, asap mengepul, muka tidak berubah sedikit pun. Polisi kelurahan dipanggil pagi itu juga. Suara sirine bergema seluruh kampung. Beberapa motor polisi meluncur ke hem. Mereka mulai tutup area, periksa setiap rumah, tanya setiap warga. Satu tim masuk warung Bu Aminah. Aroma bawang goreng, bubur panas bercampur asap dapur bikin ruangan pengap. Bu Aminah berdiri di sana, tangan masih aduk bubur. Sikap tenang sampai sulit dimengerti. Saat ditanya, dia ulang persis kata tadi. Dia mampir beli bubur jam 6. Selesai mana tahu kemana. Ada polisi muda berdiri dekat panci bubur. Hirup dalam, tiba-tiba kerut kening. Bau aneh manis-manis, tidak seperti bau daging babi masak bubur biasa. Dia mau bilang tapi tahan. Sementara di luar kerumunan warga mulai bisik-bisik. Mungkin dia diculik? Ada lihat orang asing mondar-mandir di sini tidak? Saya dengar minggu lalu ada hilang di desa sebelah. Kalimat-kalimat terputus seperti api menyulut ketakutan. Ibu duduk ambruk depan warung bubur, tutup muka nangis terseduh. Bapak lari-lari seperti binatang terluka, panggil nama anak sampai serak. Dekat siang, matahari tepat atas. Keringat semua basah, tapi tidak ada petunjuk sama sekali. Tidak satu sandal, tidak satu kertas, tidak jejak apapun. Anak itu seperti menguap di siang bolong. Polisi pasang tali tutup lapangan kosong ujung hem. Kelompok lain periksa setiap rumah, setiap pohon, termasuk rumah Bu Aminah. Tapi semuanya terlalu bersih. Lantai ubin mengkilap, sudut dapur rapi. Tidak ada yang curiga selain panci bubur yang masih mendidih. Warga mulai saling pandang dengan mata gelisah. Banyak yang diam-diam pandang ke arah warung bubur. Kata ojek tadi seperti tersangkut di kepala semua. Saya lihat dia lari ke warung Bu Aminah, tapi tidak ada bukti. Tidak ada yang berani bilang langsung. Karena Bu Aminah masih berdiri di sana. Tenang seperti tidak dengar berita apapun, masih tuang bubur jual ke pelanggan telat. Suara pisau memotong di dapur bergema kering sekali. Dengar merinding di udara panas. Orang mulai bisik-bisik. Pertanyaan berat seperti timah. Kalau di panci bubur itu ada yang bukan dari babi bagaimana? Atau Bu Aminah tahu sesuatu tapi tidak bilang? Siapa sebenarnya di balik ini? Seluruh hem tenggelam dalam ketakutan samar. Hanya suara kipas arang berdenyut dan aroma bubur panas masih naik bercampur aroma matahari terik dan keringat orang-orang yang putus asa cari anak yang entah hidup mati. Dan dari saat itu, awan hitam mulai menutupi kampung yang biasa tenang. Awan hitam yang nanti saat kebenaran terbuka, orang baru paham itu awal dari mimpi buruk sungguhan. Siang itu, kampung Melayu matahari terang benderang tapi muka semua tegang seperti mau hujan badai. Beberapa mobil polisi parkir depan hem. Tali segel putih bertebaran. Warga berkumpul kelompok-kelompok. Bisik-bisik tapi tidak ada yang berani bicara keras. Di tengah badai, warung bubur Bu Aminah masih menyala.
Panci bubur besar masih mendidih, asap putih mengepul, tutupi aroma matahari panas dan keringat kerumunan yang nonton. Bu Aminah berdiri di dapur, tangan aduk bubur seperti mesin, muka biasa saja, seperti segala yang terjadi tidak ada hubungannya dengan dia. Mata hitamnya menyapu polisi yang baru datang, sedikit menyeringai tipis seperti asap dapur. Bu Aminah, kami mau tanya beberapa hal. Seorang polisi muda bicara sambil lihat sekeliling warung. Ya, tanya saja. Bu Aminah jawab singkat. Tangan masih aduk bubur, tidak angkat kepala. Polisi itu lirik panci bubur berasap. Aroma aneh pekat naik. Dia telan ludah bicara pelan. Pagi ini Bu, lihat Andi cucu Bu Sari mampir beli bubur tidak? Ya jam 6 dia datang beli 2 mangkuk, selesai langsung pergi. Saya mana tahu kemana. Suara Bu Aminah datar tidak cepat tidak lambat. Dia selesai bicara masih tersenyum tipis satu sisi bibir. Senyum yang bikin merinding. Polisi lain maju dekat dapur, membungkuk lihat panci bubur. Dia hirup dalam lalu kerut muka. Aroma bubur ini ada yang tidak biasa. Manis pekat aneh naik ke tenggorokan bikin mau muntah. Dia lihat Bu Aminah mau tanya, tapi Bu sudah balik tuang bubur ke pelanggan telat. Jual habis sayang. Bu lepas kalimat singkat, suara seperti jual ikan di pasar. Pelanggan itu ambil mangkuk bubur, lihat sekitar takut-takut, tapi diam saja pulang. Polisi mulai geledah sekitar rumah. Dapur kecil rapi sekali, lantai ubin bersih mengkilap, sudut dinding tidak ada debu. Meja kayu dekat jendela juga tidak ada apa selain keranjang bawang iris dan botol kecap hampir habis. Semuanya terlalu normal. Normal sampai bikin takut. Hanya beberapa detail kecil bikin polisi muda kerut kening. Di sudut rumah ada ember plastik biru tutup kunci rapat. Ditutup masih ada noda gelap seperti darah kering. Seorang ketuk pelan tutup ember. Suara bob-bob bergema padat. Tidak kosong seperti ember tulang babi biasa. Ember ini isi apa? Dia tanya mata langsung ke Bu Aminah. Bu Aminah masih santai aduk bubur jawab datar. Tulang babi besok buat kaldu, mau lihat ya buka saja. Kalimat ringan seperti tantang, polisi saling pandang belum ada yang buka langsung. Karena aturan mereka perlu buat catatan dulu. Tapi mata Bu Aminah saat bilang itu tenang sampai dingin. Di atas dapur, polisi lain temukan buku catatan kecil sampul merah tua. Kertas sudah kuning, tulisan penuh. Dia buka beberapa halaman. Senin, tambah 300 gram air lebih manis. Hati agak amis, harus tambah kecap banyak. Selasa, campur darah dengan daging tutupi bau. Dia kerut kening panggil rekan bawa turun. Beberapa polisi muda baca sekilas. Tidak paham banyak, pikir resep masak biasa. Tapi penyidik berpengalaman lihat lama, muka tegang seperti sadar ada yang aneh. Sementara di luar kerumunan mulai bisik keras, kabar menyebar. Ember plastik kunci rapat itu, kenapa ada buku catatan aneh begitu? Bu Aminah kelihatan menyeramkan, tenang seperti tidak ada apa. Tapi semua baru dugaan, belum ada bukti jelas. Seorang wartawan televisi lokal sudah datang. Kamera geser lewat adegan polisi geledah. Geser lewat panci bubur masih mendidih. Dan muka tenang Bu Aminah. Bu tidak hindari kamera. Bahkan berdiri tegak, rapikan kerah, tersenyum tipis. Rekam saja. Saya jual bubur bukan buat apa yang takut. Kalimat dari mulut wanita yang baru kehilangan pelanggan dan dicurigai terkait hilang. Tapi nada ringan seperti angin lewat. Ketenangan Bu bikin semua merinding. Seorang polisi muda maju ke penyidik utama bisik. Saya rasa ada yang salah tapi belum tahu salah di mana. Penyidik angguk, mata tidak lepas dari bubur mendidih. Setiap kali sendok besar aduk, uap putih keruh naik. Aroma manis pekat sembur ke muka bikin dia mundur. Dia sudah lewati banyak kasus, tapi suasana di sini ada yang bikin bulu kuduk berdiri. Dekat sore, saat catatan periksa selesai, tim kerja putuskan segel ember plastik, bawa buku merah, dan beberapa barang bukti ke kantor. Bu Aminah tidak protes. Bu hanya bilang satu kalimat, nada ringan tapi bikin merinding. Bawa saja. Saya tidak sembunyi apapun. Kerumunan gaduh. Seorang kakek dekat gerbang bilang, benar, sepertinya kasus ini tidak sederhana. Dan benar, petunjuk kecil hari itu
bau aneh di panci bubur, ember plastik kunci rapat, buku merah dengan catatan aneh jadi awal kebenaran mengerikan yang akan bikin seluruh kampung Melayu sulit tidur berbulan-bulan. Pagi besoknya, penyidik bawa surat geledah darurat, seluruh hem kampung Melayu penuh orang di depan hem, semua tahan napas, tunggu lihat apa yang terjadi. Tim forensik polisi kriminal. Kamera televisi berdesak masuk ke rumah kecil Bu Aminah. Suara kunci besi ember plastik ceklek satu kali, dingin sampai tulang punggung, tutup terbuka. Saat itu juga, bau busuk amis pekat naik, berat sampai beberapa polisi muda balik muka muntah kering. Bau aneh campur daging busuk dan bahan kimia padat di udara. Di dalam ember, kantong plastik hitam diikat rapat. Setiap kantong ditarik keluar, diletak di atas terpal plastik yang sudah disiapkan di halaman. Saat gunting potong kantong plastik pertama, pemandangan di depan bikin semua yang lihat mati kaku. Potongan tulang putih campur bagian tubuh belum hancur total. Bukan tulang babi, tidak mungkin tulang babi. Seorang forensik gemetar suara. Ya Tuhan, ini tulang manusia. Kerumunan seperti meledak. Teriakan, tangis, umpatan. Beberapa ibu buru-buru peluk anak lari jauh. Orang tua anak hilang kemarin ambruk berteriak pilu. Bapak Andi dari proyek jauh pulang. Muka pucat, berdiri kaku seperti patung. Tapi mimpi buruk belum berhenti di situ. Saat forensik periksa panci bubur yang masih menyala di dapur, mereka temukan di dasar panci masih ada potongan tulang kecil hitam karena rebus lama. Seorang penyidik genggam tangan kuat, urat leher timbul, ya Tuhan, berapa lama warga kampung makan? Makan apa ya Tuhan? Hasil tes ADN diumumkan cepat sore itu. Seluruh penyidik dan warga mati kaku, bukan hanya Andi. Di sampel tulang yang diambil ada jejak setidaknya 3 korban lain. Semua anak kecil yang hilang sekitar berbulan-bulan lalu. Kasus hilang yang dulu orang salahkan pedagang manusia atau kecelakaan di luar kota. Tidak ada yang sangka semua kembali ke warung bubur kecil di kampung ini. Buku merah yang ditemukan di atas dapur juga dibawa tes. Awalnya banyak pikir hanya catatan jualan, tapi saat penyidik analisa setiap baris tulisan, kengerian muncul jelas. Halaman awal catat detail resep bubur dengan jumlah daging, tulang, waktu rebus, cara hilangkan bau, tapi semakin belakang tulisan semakin berantakan, tambah simbol aneh, catatan sulit paham seperti harus potong lebih kecil dari sebelumnya masih ada sisa, bau belum hilang total. Bu Sari mulai curiga, harus cepat, setiap baris seperti pisau potong pikiran pembaca. Ini bukan tindakan spontan karena marah atau tidak sengaja. Ini rangkaian perilaku yang dihitung, diulang, disiapkan matang. Semakin baca orang, semakin merinding, lihat ketenangan mengerikan di setiap kalimat. Seorang penyidik senior geleng kepala. Ini bukan sekadar bunuh orang sembarangan. Ini rencana. Rencana jelas. Kalimat itu bikin ruang rapat diam senyap. Motif sebenarnya apa? Bunuh untuk tutupi apa lain atau ada tujuan lebih mengerikan? Media mulai datang beritakan. Televisi lokal siar terus gambar dari tempat kejadian. Ember plastik penuh tulang manusia. Buku merah dengan tulisan gemetar dan muka Bu Aminah saat diborgol di bawah masih tenang. Senyum setengah bibir tidak padam. Warga Melayu hidup dalam mimpi buruk, banyak yang muntah ingat sarapan biasa. Beberapa tukang batu tinggalkan makan siang, duduk umpat di depan hem. Anak-anak dilarang keluar rumah. Tapi pertanyaan terbesar masih menggantung. Kenapa hanya untuk buang mayat? Bu Aminah masih sembunyi rahasia apa lebih mengerikan di balik panci bubur itu? Penyidik rapat darurat sepanjang malam. Mereka periksa semua orang hilang di area. Bandingkan dengan catatan di buku merah. Simbol aneh. Angka di pinggir halaman, mungkin kode, mungkin jadwal. Seorang polisi muda gemetar suara saat buka halaman akhir. Ini, Jumat selesai semua. Tidak ada yang ragu, tidak ada yang paham sepenuhnya kalimat itu. Tapi itu tanamkan rasa tidak aman mengerikan di kepala semua. Hari berikutnya, polisi resmi dakwa kasus. Bu Aminah ditahan tapi diam total. Tidak mengaku salah, tidak lawan. Hanya diam dan tersenyum tipis.
Senyum itu hantui penyidik dan warga. Seperti di baliknya masih ada drama lain yang belum ada yang lihat. Dan lalu dari potongan tulang putih, dari buku merah bernoda tinta, dari senyum dingin pemilik warung, kebenaran lain mulai muncul pelan. Hari-hari awal tahanan, Bu Aminah hampir tidak bicara apa. Penyidik harus kirim orang interogasi berjam-jam, ganti taktik terus. Akhirnya, setelah hampir seminggu, Bu baru buka mulut. Suara Bu kecil ringan, seperti cerita urusan yang tidak ada hubungannya dengan diri sendiri. Awalnya hanya sebentar marah saja. Anak kecil itu makan tidak bayar masih maki saya, darah naik ke kepala. Saya tidak tahan. Orang catat pernyataan harus berhenti pena beberapa detik. Kalimat sederhana ringan tapi dibaliknya nyawa manusia. Dan saat ditanya kenapa masak bubur pakai bagian tubuh itu, Bu Aminah hanya menyeringai bibir. Saya tidak pikir apa, hanya takut orang tahu. Lalu lihat semua makan puji enak, tiba-tiba rasanya senang. Dari senang, Bu tekan panjang dengar merinding. Seperti pujian tidak sengaja dari pelanggan ubah kejahatan awal jadi kebiasaan sakit. Bu akui semakin banyak orang puji bubur enak. Bu semakin rasa pintar karena sembunyi pintar. Lalu rasa senang itu besar pelan, tutupi semua batas moral yang tersisa. Pakar psikologi dipanggil ikut. Dr. Hasan, yang pernah riset banyak kasus bunuh berantai, nilai Bu Aminah punya gejala gangguan kepribadian antisosial. Gangguan ini bikin penderita hampir tidak bisa rasakan kesalahan atau empati. Mereka buat jahat tapi tetap hidup, tertawa, bergaul seperti orang normal. Dr. Hasan analisa di televisi. Kasus ini khas untuk kejahatan pakai baju sehari-hari. Pelaku tidak hanya bunuh, tapi ambil sembunyi sebagai permainan psikologi. Setiap kali lolos dari masyarakat, dipuji enak adalah sekali rasa sakit terpuaskan. Bandingkan dengan kasus dunia, dokter sebut Jeffrey Dahmer di Amerika, bunuh 17 pria, simpan tubuh di rumah bertahun. Atau kasus Issei Sagawa di Jepang, yang gegerkan karena bunuh lalu buang sadis tapi tetap tenang depan media. Pelaku ini dokter simpul punya kesamaan. Luar ramah campur, bahkan dipercaya tetangga. Tapi dalamnya psikologi miring, senang kendali ketakutan orang lain. Mereka tidak bunuh karena uang, tapi karena puas aneh. Kasus Bu Aminah menurutnya lebih bahaya karena kejahatan terjadi di tengah hidup sehari-hari, bukan di tempat sepi. Bukan korban asing. Semua terjadi di tengah kampung buruh, tempat orang percaya mutlak satu sama lain. Seorang penyidik cerita lagi, saat tangkap Bu masih tanya kami para polisi sudah makan bubur belum. Makan saja enak sekali. Kalimat seolah tidak bahaya tapi bikin seluruh tim dingin. Itu tunjuk pelaku hampir tidak rasakan tingkat kesalahan. Bagi Bu Aminah, masak bubur dari tubuh manusia dan jual ke seluruh kampung seperti rahasia profesi yang disimpan pintar, bukan perilaku hilang kemanusiaan. Pemerintah daerah panggil dokter jiwa nilai. Hasil awal tunjuk Bu Aminah punya gejala delusi kekuasaan. Percaya diri lebih pintar dari semua, lolos polisi, tipu warga kampung. Semakin banyak orang puji enak, Bu semakin rasa tak terkalahkan. Saat depan kamera televisi, Bu tetap jaga senyum setengah bibir biasa. Tidak nangis, tidak gemetar, tidak minta maaf. Hanya sesekali lepas kalimat. Saya tidak paksa siapa makan. Mereka sendiri puji. Kalimat itu bikin opini publik bergolak. Banyak orang mulai debat, apakah Bu Aminah gila benar atau pintar sampai dingin. Dr. Hasan nilai poin paling mengerikan adalah ketenangan. Orang gila bunuh dalam kegilaan, tapi di sini Bu catat detail, sembunyi matang, bahkan hitung waktu, jumlah. Ini perilaku terkendali, ada tujuan. Banyak koran judul besar, warung bubur dari neraka, senang dari ketakutan saat kejahatan pakai baju ramah. Media sosial bagikan ramai, marah sekaligus hantui. Sementara itu, penyidik terus perluas periksa kasus hilang lama. Belum temukan pelaku. Karena dengan psikologi begini, tidak ada yang yakin jumlah korban berhenti di 4 seperti hasil ADN awal. Seorang penyidik senior hembus napas panjang,
Kejahatan ini tidak berhenti di nyawa manusia, itu hancurkan kepercayaan. Dari sekarang siapa berani percaya apa yang disebut biasa aman lagi? Kasus Bu Aminah bukan hanya tragedi keluarga, bukan hanya sakit orang kehilangan anak, itu buka sisi gelap psikologi manusia. Kejahatan bisa sembunyi di bawah kulit ramah. Secara tidak sengaja dipuji masyarakat, tumbuh besar setiap hari sampai meledak jadi tragedi. Dan saat pakar psikologi masih debat tentang sakit atau ketenangan dingin, penyidik tiba-tiba temukan petunjuk baru yang bisa balik seluruh motif sebenarnya Bu Aminah. Hari bawa kasus ke sidang awal. Hujan deras sepanjang hari, hujan musim hujan akhir Maret sedih sampai hati. Depan gerbang pengadilan provinsi, ratusan warga datang pagi-pagi, semua bawa hati berat. Di tengah kerumunan paling menonjol gambar bapak korban pertama, anak kecil Budi, nangis sampai serak. Dia tukang batu kerja jauh, hari dengar anak hilang tinggal proyek lari pulang. Saat tahu kebenaran sadis dari hasil penyidikan, dia hampir gila. Hari ini lihat Bu Aminah dibawa ke pengadilan. Dia maju, pukul tanah berulang. Mulut berteriak, "Kembalikan anakku, kembalikan anakku." Teriakan dia robek ruang basah, bikin kerumunan diam beberapa detik. Ibu tidak cukup kuat teriak. Dia pingsan langsung saat masuk area sidang. Harus ada orang bantu angkat keluar. Dari hari kebenaran terbuka, dia tidak mau makan minum. Setiap hari ke depan polisi duduk melongo seperti bayangan. Orang bilang dia hantui sampai dengar anak kecil nangis langsung gemetar panik. Seluruh kampung buruh miskin yang biasa dengan senyum ramah, panci bubur berasap setiap pagi sekarang syok total. Warung bubur yang dulu tempat kumpul semua, tempat banyak anak lari-lari sarapan sebelum sekolah, sekarang jadi simbol mengerikan. Lewat rumah lama Bu Aminah, semua merinding. Beberapa bulan ini pintu masih disegel, tapi warga gosip macam-macam seperti malam hari lihat bayangan putih muncul hilang. Dengar nangis anak kecil bergema. Ada yang percaya, ada yang tidak, tapi semua takut. Bukan hanya kampung, seluruh kawasan Melayu hantui. Banyak warung bubur lain di daerah tiba-tiba sepi pelanggan parah. Ada warung tutup karena sepi. Pemilik nangis, "Kasihan saya jual bubur puluhan tahun. Tidak buat dosa apa sekarang semua lihat panci bubur dengan mata curiga." Di media sosial, kasus jadi pusat. Banyak artikel, video analisa, komentar muncul terus. Netizen bagi kelompok debat, ada minta hukum mati langsung, ada lagi mau tes jiwa. Ada yang tanya sendiri bagaimana wanita pendiam seperti itu bisa buat kejahatan sadis begitu. Sidang-sidang, warga datang ramai sampai pengadilan tambah pengamanan. Orang antre panjang hanya untuk lihat muka pemilik warung bubur setan. Banyak yang belum kenal korban juga datang, seperti mau lihat sendiri kebenaran yang dulu sulit percaya. Di luar pengadilan, wartawan foto terus, televisi siar langsung setiap perkembangan. Ada saluran buat reportase panjang banyak episode. Gali dari sudut psikologi kriminal sampai sakit keluarga korban. Dalam satu episode siaran, gambar ibu duduk ambruk depan polisi. Rambut acak-acakan, mata kosong disiarkan ulang. Komentator tercekat, ini bukan sekadar kasus pidana, ini luka psikologi panjang untuk seluruh masyarakat. Seorang guru sekolah dasar di kampung bilang, banyak anak sekarang takut dengar kata bubur. Ada siswa hantui sampai tinggal sekolah karena sekolah dekat warung bubur lama. Psikologi kolektif rusak parah bikin pemerintah daerah panggil pakar psikologi bantu. Bahkan perkumpulan wanita desa buat grup sukarelawan ke setiap rumah hibur. Obrol dengan keluarga punya anak kecil. Mereka takut kekhawatiran panjang jadi curiga tidak masuk akal di masyarakat. Sedang untuk keluarga korban, sakit seperti tidak bisa tutup apapun. Orang tua anak semua buruh miskin, seumur hidup belum pikir ke pengadilan. Sekarang harus ada pemandangan paling sakit seumur hidup. Ada bapak gumam dalam air mata. Kalau tahu begini, dulu jangan izinkan anak ke warung sarapan. Kasihan anak. Kalimat itu bikin dengar tercekat. Karena dulu, izinkan anak ke warung Bu Aminah bukan hanya kebiasaan makan. Itu juga kepercayaan sederhana orang miskin. Percaya kebaikan tetangga. Percaya kebaikan antar manusia.
Dan saat kepercayaan itu runtuh, orang baru sadar ternyata kejahatan bisa sembunyi di mangkuk bubur panas pagi hari. Sidang lanjut, jaksa baca dakwaan panjang 1 jam. Angka detail forensik, pernyataan mengerikan bergema di ruang penuh orang. Setiap sebut hasil ADN atau buku merah catat resep, seluruh ruang gaduh. Ada tutup mulut takut, ada geleng kepala tidak percaya. Saat sidang istirahat, hujan masih gerimis. Kerumunan keluar gerbang. Banyak yang bisik bahwa kasus ini akan hantui seumur hidup. Ada kakek hembus napas. Besok mungkin tidak ada yang berani makan bubur lagi. Opini masih bergolak. Media sosial masih meledak debat. Sedang keluarga korban tenggelam dalam duka. Tapi di balik sakit itu, penyidik tiba-tiba buka masih ada rahasia belum diketahui. Yang bisa jelaskan motif sebenarnya Bu Aminah dan dorong kasus ke puncak baru. Sidang pagi itu penuh orang meski hujan baru reda. Lantai ubin masih berbekas air dari ratusan sandal geser masuk. Semua tegang mata ke kursi terdakwa di tengah ruang di mana Bu Aminah, wanita kurus rambut beruban berdiri bungkuk kepala. 2 tangan diborgol depan perut. Jaksa mulai dengan suara dalam baca dakwaan panjang detail. Angka dingin bergema. Hasil ADN 3 anak hilang. Daftar bukti dari ember plastik kunci rapat. Buku merah dengan resep mengerikan. Setiap detail dibaca, kerumunan bisik, ada angkat tangan tutup mulut, ada geleng kepala sedih. Lalu giliran penyidik tayang gambar tempat kejadian di layar besar. Ember plastik dibuka tutup. Dasar panci bubur masih ada tulang kecil belum hancur. Seluruh ruang diam. Suara hujan gemericik di luar terdengar jelas. Seorang pria di bangku penonton bilang, "Ya Tuhan." Bapak korban duduk depan gundah nangis terseduh. Ibu setelah hari-hari runtuh, sekarang hanya duduk diam, mata cekung dalam, tidak ada air mata lagi jatuh. Lalu bagian pernyataan terdakwa. Bu Aminah berdiri tegak, suara serak tapi jelas. "Saya akui semua, tapi saya tidak menyesal." Seluruh ruang bergumam. Bu tenang cerita setiap detail seperti cerita makan harian. Awalnya sebentar marah, anak pertama nangis terlalu banyak. Bu salah tangan pukul sampai mati. Bu panik, pikir cara buang. Tapi saat lihat semua makan bubur puji enak sekali Bu Aminah, Bu rasa suka. Bu angkat kepala lihat langsung ke kerumunan tersenyum tipis. "Kalian yang pernah makan bubur puji enak, sekarang maki saya jahat. Ada yang paham saya tidak?" Kalimat itu bikin seluruh ruang merinding. Banyak orang berdiri, berteriak marah. Hakim ketuk palu terus minta tenang. Pengacara bela coba kasih alasan ringankan, latar kesepian, masa kecil susah, gejala gangguan jiwa. Tapi setiap argumen dibantah jaksa langsung. Berdasarkan tes, terdakwa sadar penuh, tahu perilaku sendiri. Puncak saat jaksa tanya, terdakwa tahu perilaku sendiri sebabkan sakit seperti apa untuk keluarga anak-anak tidak? Bu Aminah diam beberapa detik, lalu bilang kecil tapi cukup dengar semua. "Biasa saja, saya sudah terbiasa." Jawaban dingin seperti siram air es ke muka semua. Orang sadar di balik kulit ramah dulu adalah jiwa bengkok, keras sampai tidak bergetar depan sakit orang lain. Akhirnya hakim vonis mati. Tepuk tangan bergema, tapi campur hembus napas panjang. Tidak ada yang girang, karena akhir itu tidak bisa kembalikan anak-anak. Juga tidak hapus hantui yang tertanam di hati seluruh masyarakat. Bu Aminah dengar vonis muka tidak berubah. Sebelum dibawa pergi, Bu balik lihat kerumunan, senyum tipis lewat. "Nanti besok akan ada banyak orang seperti saya saja." Kalimat gantung itu bikin suasana ruang sidang padat berat. Orang tiba-tiba gemetar. Apakah di balik kejahatan ini masih ada sebab dalam lain? Masa kecil kekerasan, kesepian terkumpul bertahun, atau justru tidak perhatian masyarakat yang bantu tumbuhkan kejahatan. Sidang tutup, hujan di luar gemericik lagi. Kerumunan perlahan pulang, bawa banyak pertanyaan tanpa jawab. Cerita tentang Bu Aminah bukan sekadar kasus sadis, tapi juga cermin bayang gelap di setiap nasib manusia yang terlupakan di antara hidup. Sidang tutup tapi hantui belum berhenti di situ. Seluruh kampung yang dulu tenang, sekarang punya wajah beda total.
Anak-anak yang dulu bebas lari di hem sekarang pulang sekolah orang tua kawal dekat. Orang dewasa ketemu jarang tersenyum. Cerita putar di kasus hilang. Kasus Bu Aminah. Suara semakin kecil seperti takut ada yang dengar. Warung bubur ujung hem tentu dibongkar. Tapi aroma bawang goreng, suara tunggu berderak yang dulu kenangan biasa kampung miskin, sekarang hanya tinggal merinding. Sesekali ada tamu asing lewatannya tempat sarapan. Warga geleng kepala. Di sini sekarang jarang yang berani makan bubur. Anak-anak besar setelah kasus ini pasti tidak paham pernah ada waktu seluruh kampung bangga panci bubur enak aneh Bu Aminah. Sekarang ingat semua gemetar. Rasa seperti ditipu sakit sekali. Polisi tutup berkas kasus, tapi di hati warga, pintu ingatan masih terbuka lebar dengan ketakutan. Dengar suara masak bubur di kampung lain, banyak yang kaget. Orang tua lihat anak lebih waspada. Tidak berani biar mereka main bebas seperti dulu. Harga kehilangan terlalu besar. Tidak ada yang mau ulang lagi. Malam-malam setelah sidang, televisi lokal terus panggil pakar psikologi sosial naik analisa. Seorang profesor rambut putih, suara hangat bicara di siaran langsung. Kejahatan Bu Aminah bukan tragedi pribadi, itu lonceng peringatan tentang kekosongan kesepian di hidup kota, tentang tidak peduli yang tumbuh besar di komunitas kecil. Saat orang hidup berdekatan tapi tidak benar-benar perhatikan jiwa bengkok mudah tumbuh di gelap. Kata dia bikin banyak orang berhenti. Benar bertahun Bu Aminah hidup menyendiri, jarang ada yang perhatikan. Orang terbiasa panci bubur pagi, tapi tidak ada yang tanya Bu senang atau sedih, punya keluarga atau tidak. Dan saat kejahatan muncul, tidak pakai wajah setan, tidak menggeram ancam siapa. Itu hanya berdiri di dapur kecil dengan senyum ramah, tangan lincah tuang bubur ke setiap anak. Seorang wartawan wanita yang ikut kasus dari awal sampai akhir tulis di koran, mungkin tragedi ini akan hantui lama. Itu tidak hanya ambil nyawa anak tak berdosa, tapi juga curi kepercayaan seluruh komunitas. Kita harus butuh bertahun baru berani percaya lagi hal-hal yang seolah tidak bahaya. Tulisan itu dibagikan luas di media sosial. Banyak orang debat tanggung jawab, keluarga, sekolah, tetangga atau pemerintah. Tapi akhirnya semua setuju satu hal, kejahatan tidak muncul sendiri. Itu tumbuh dari kekosongan perasaan, dari tidak peduli, dari luka psikologi tidak disembuhkan. Hari ambil abu anak, bapak korban peluk kuat guci ke dada, mata lihat jauh. Kalau saja hari itu saya di rumah. Kalimat dengar seperti potong, tapi bukan hanya dia. Seluruh komunitas ini juga tanya sendiri. Kalau saja ada yang perhatikan Bu Aminah lebih, kalau saja ada yang temukan aneh lebih awal, mungkin semuanya beda. Kasus tutup dengan vonis mati, tapi tinggalkan banyak pelajaran tentang waspada orang tua ke anak, tentang komunitas tidak bisa hanya hidup bersama tanpa bagi, tanpa perhatikan nasib diam sekitar. Tentang cara kita hadapi kesepian dan luka psikologi sebelum itu jadi gelap telan seluruh manusia. Seorang ahli sosial muda simpul di televisi. Kejahatan kadang tidak punya tanduk gigi tajam. Itu pakai kebaya, berdiri belakang meja bubur, tersenyum ramah ke tetangga. Dan saat kita sadar sudah terlambat, di luar sana, suara anak main mulai kembali di hem kecil. Tapi sekarang, ibu-ibu selalu berdiri dekat, mata ikuti tidak lepas. Ketakutan akan pudar seiring waktu. Tapi ingatan kasus ini akan tinggal. Seperti bekas luka, ingatkan semua bahwa kedamaian tidak selalu benar. Dan kadang setan pakai wajah paling biasa. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kepercayaan dalam keluarga dan komunitas adalah pondasi hidup, tapi harus dibarengi kewaspadaan dan kepedulian terhadap sesama agar kesepian tidak berubah jadi kegelapan yang menghancurkan. Kemampuan bangkit dari trauma seperti ini mengajarkan kita nilai ketahanan hati, menghargai setiap momen bersama orang tercinta, dan membangun ikatan yang lebih kuat untuk mencegah tragedi serupa. Bagaimana pendapatmu tentang cerita ini? Tinggalkan komentar di bawah. Dan jangan lupa like serta subscribe untuk cerita-cerita mencekam lainnya.